Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Danis Putra Devananda dengan NPM 2406354202. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kode ataupun juga kode assembly yang sudah saya kerjakan pada TP maupun juga case study kemarin. Jadi sebelum itu, di sini saya ingin membuka terlebih dahulu kode yang sudah saya buat. Jadi di sini saya udah memiliki dua kode assembly. Sebenarnya di sini saya bakal ini aja secara langsung ya. Jadi bentar. Jadi di sini pada line pertama di sini tuh ORG 0x7C00 ini tuh ngasih tahu ke assembler bahwa kode ini tuh bakal dimuat ke BIOS sama BIOS ke alamat memori fisik di nih 0x7C00, dan itu merupakan alamat standar buat ke boot sektor. Lanjut buat bits 16 ini tuh nandain kalau misalnya kode ini tuh dikompilasi dengan instruksi 16 bit gitu. Selanjutnya untuk percent define handle 0x0d sampai 0x0a ini tuh kita ngebuat suatu makro bernama nl, di mana nl ini tuh berisi character return dan line fit. Dia tuh tugasnya sebagai karakter enter atau sebagai baris baru gitulah. Kalau di C itu ya garing n lah, kayak new line gitu. Lanjut ke blok start pertama sama ke main sama ke jump main ini, di mana dia tuh program bakal dimulai di situ, terus juga dia tuh langsung bakal melompat ke blok main, di mana pada blok main di sini kita bakal ngeset dulu data-datanya, di mana dia bakal clear AX di sini, register AX bakal di clear di sini, terus juga dari DS nih bakal di set menggunakan value ataupun juga isian dari register AX. Terus di register ES pun juga akan sama, dikosongin terlebih dahulu berarti di sini. Terus juga di sini bakal nge-set up si stack-nya, di mana ada mindahin, dia ngosongin juga stack S terus juga stack P itu dimasukin dengan value ini. Terus dia bakal nge-print text-nya juga. Jadi dia tuh nge-move message text di sini. Misalnya di sini Danis Putra Devananda underscore, ya ini nama underscore npm, itu kita pindahin ke mana? Ke sini. Dan handle ini tuh bertugas sebagai new line tadi. Jadi ya kalau misalnya di sini dia udah ngeprint ini udah selesai ke print, dia bakal bikin suatu baris baru di bawahnya gitu. Dan boot sektor ini bertugas buat boot sektor ini tuh ya, boot sektor atau bootloader ini tuh tugasnya ya emang wajib ya buat size-nya itu adalah 512 bytes, karena baris ini secara otomatis tuh buat ngisi padding sisa ruangan kosong dari kode yang ditulis gitu. Terus di sini juga ada dw0x AA55 ini tuh sebagai magic number. Biasanya ini boot signature buat BIOS, buat si BIOS-nya gitu. Itu buat kode TP. Kita balik lagi ke bagian Oke, kita lanjut ke bagian
bagian kode assembler CS, di mana di sini sebenarnya sama bagiannya, cuma di sini kebetulan saya lupa untuk mau memasukkan define end line new line tadi tuh, jadi ada kesalahan sedikit di situ mungkin. Dan di sini ya basically di sini kita mulai dulu dengan memindahkan digit pertama yaitu SI digit 1 ke dalam register ke dalam stack SI, di mana itu nanti bakal nge-call si print di sini. Ya, intinya ada call print gitu di sini, di sebelah mana gitu lupa. Terus di sini juga bakal intinya dia tuh bakal pertama-tama kalau misalnya kode ini dijalanin tuh dia bakal ngeprint terlebih dahulu si placeholder text ini digit 1, di mana nantinya semisal kita run dia bakal meminta dulu terlebih dahulu digit yang pertama dan digit keduanya juga. Jadi bedanya sama kode TP itu adalah dimana kalau kode TP itu hanya ngeprint suatu placeholder text doang tanpa suatu input, tapi kalau di sini kita bisa melakukan suatu input dengan adanya BIOS interrupt, di mana BIOS interrupt itu ada di sebelah mana sebentar. Ini move AH, 0x00 ini adalah sintaks ataupun juga kode untuk melakukan suatu BIOS interrupt agar bisa mengambil suatu input dari keyboard gitu. Selanjutnya setelah nantinya digit pertama itu kita udah masukin, kalau nggak salah ini tanpa perlu enter, kita bakal disuruh buat masukin digit keduanya. Dan halnya itu akan sama, dimana nanti setelah kedua digit itu didapatkan, nanti dia bakal ditentuin di sebelah sini dulu, di bagian blok hasil positif maupun juga hasil negatif. Semisal kalau sebentar. Mohon maaf sebelumnya, jadi kita bakal kesini dulu. Semisal dia itu hasil akhirnya itu adalah, dan di sini di compare terlebih dahulu. Semisal hasilnya itu adalah negatif, kita bakal lompat terlebih dahulu ke hasil negatif, ke bagian sini, dimana dia bakal ngehandle yang namanya value yang negatif, dimana dia akan ditambahkan suatu minus di bagian belakangnya nih, dan akan nanti di print kembali di bagian hasil di sini. Selanjutnya kalau misalnya si value setelah dikuranginya itu adalah positif, kita bakal masuk di bagian sini nih. Di bagian sini kalau misalnya dia itu false, dia bakal lewatin ini, dia bakal langsung ke sini. Dimana nantinya dia bakal dipindahin terlebih dahulu ke register AL, dan dari register AL itu bakal dikurangin oleh register CL di sini. Setelah itu nantinya kalau misalnya kode sudah selesai dijalanin, kode program tersebut akan berhenti berjalan dan program dianggap selesai. Mungkin ini sedikit testing dari aplikasi dari program ini. Sebentar, agak lupa sedikit cara. Nah, ini kita kan karena tidak ada hasil yang diubah, maka kita akan langsung aja ke QEMU sistem x86 ya. Nah, di sini kita bisa masukin digit pertama kita, contohnya misalnya 6. Terus digit kedua kita 7. Nah, hasilnya tuh bakal minus 1 di situ. Gitu. Nah, di bagian sini. Nah, hasilnya ya seperti itulah buat kode CS ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian saja buat penjelasan mengenai kode TP maupun juga kode CS dari yang saya sudah buat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.